Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dira Ashari dengan NIM 1053911011720. Di sini saya akan membuat video presentasi dari mata kuliah astronomi dengan dosen pengampu Ibu Andi Ari Andriani SSI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Planet Bumi dan Satelit. Baik, untuk materi pertama yaitu planet bumi. Pengertian planet bumi. Bumi adalah bola batuan raksasa yang bergerak di angkasa dengan kecepatan hampir mencapai 3000 meter per detik. Beratnya 6000 juta ton. Hampir 2/3 permukaan bumi yang berbatu-batu tertutup oleh air. Batuan yang tidak tertutup air itu membentuk daratan. Bumi itu diselimuti lapisan gas yang disebut dengan atmosfer dengan mencapai ketinggian lapisan sekitar 700 km dari permukaan bumi. Di luar angkasa, batas atmosfer inilah dimulainya lapisan luar angkasa. Bumi merupakan salah satu planet dari sistem tata surya terdapat dalam satu galaksi bernama galaksi Bima Sakti. Untuk materi selanjutnya yaitu bentuk bumi, di mana bentuk bumi itu ada 4. Yang pertama, bumi sebagai bola sempurna, bumi sebagai triaksial elipsoid, bumi sebagai elipsoid putaran, dan bentuk bumi dari observasi satelit. Bentuk bumi yang pertama itu bumi sebagai bola sempurna. Bentuk bumi sebagai bola sempurna telah dicetuskan oleh Pythagoras dan bapak ilmu logika Aristoteles. Menurut mereka, bumi adalah bola sempurna dengan keliling bumi berturut-turut berkisar 300 stadia dan 400 stadia. Akan tetapi, orang yang pertama menghitung jari-jari bumi secara terukur adalah Eratosthenes, seorang ahli perpustakaan di Iskandariyah, Mesir, yang dulunya merupakan bagian dari kekuasaan Kekaisaran Romawi Selatan atau Bizantium. Dia mencetuskan suatu metode pengukuran yang disebut dengan Arch Method, yang secara sederhana menggunakan 2 prinsip pengukuran. Yang pertama itu pengukuran sudut apit temberen dari 2 buah titik di permukaan bumi atau sudut meridian. Dan yang kedua pengukuran panjang jarak temberen di permukaan dari kedua titik tadi. Bentuk bumi selanjutnya yaitu bumi sebagai elipsoid putaran. Bumi sebagai elipsoid putaran ditemukan secara kebetulan oleh Cassini pada tahun 1669 dan tahun 1670. J. Pitcher, seorang ahli geodesi Prancis, diberi tugas oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis melakukan pengukuran antara Amiens dan Malvoisie. Cassini kemudian meneruskan pengukuran itu ke arah utara dan ke arah selatan sampai batas Prancis dan Spanyol. Kontroversi dari hasil penyelidikan Cassini menyebabkan Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis mengirimkan ekspedisi geodesi ke 2 tempat, yaitu pada tahun 1735 ke daerah kutub atau Lapland yang dipimpin oleh Maupertuis. Nah, pada tahun 1736 ke arah daerah Khatulistiwa atau Peru yang dipimpin oleh Bouguer. Hasil dari penelitian ini membenarkan adanya perbedaan 1 derajat sudut meridian di Khatulistiwa dan di daerah kutub dan membuktikan bahwa bumi berbentuk elipsoid putaran. Bentuk bumi yang ketiga itu bumi sebagai triaksial elipsoid. Bila selama ini kita menganggap bumi berbentuk elipsoid putaran atau A tidak sama dengan B sama dengan C, Helmert pada tahun 1915 mengusulkan bentuk bumi berupa triaksial elipsoid dengan sumbu-sumbu yang berlainan. Dengan demikian terdapat 2 buah pepatah yaitu F1 maksimum dan F2 minimum. Dalam hal ini, Helmert pada tahun 1919 mendapatkan terbesarnya harga F1 sama dengan 295 dan F2 sama dengan 248,31 dengan AB sama dengan 230 M. Bentuk bumi yang keempat yaitu bentuk bumi dari observasi satelit.
Berdasarkan pergerakan orbit satelit, para ahli menghitung dan mendapatkan bentuk bumi sebenarnya, yaitu berbentuk elips yang menonjol pada kutub utara dan cekungan pada kutub selatan. Untuk mengoreksi bentuk bumi pada proyeksi peta dan analisis anomali, gaya barat tetap digunakan elipsoid putaran dengan koreksi yang disebut dengan anomali geoid. Materi selanjutnya itu umur bumi. Nah, usia bumi itu diperkirakan sekitar 4,54 miliar tahun atau 4,54 kali 10 derajat tahun. Usia ini dapat mewakili usia akresi bumi atau pembentukan inti atau bahan dari mana bumi terbentuk. Penanggalan ini didasarkan pada bukti-bukti dari penanggalan usia radiometri dari material meteoroid dan konsisten dengan usia radiometri dari sampel terestrial dan batuan bulan tertua yang diketahui. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbiah Siddiq, NIM 10539110420, mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 20. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang materi kami, yaitu planet, bumi, dan satelit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang planet, bumi, dan satelit. Jadi selanjutnya materi yang akan kita bahas itu tentang kemagnetan bumi. Di sini dijelaskan bahwa medan magnet bumi disebut juga sebagai medan geomagnetik. Artinya medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu dengan radiasi matahari. Di sini dijelaskan bahwa kemagnetan bumi merupakan medan magnet yang luar biasa besarnya. Suatu berita menakjubkan yang pertama kali dipublikasikan atau dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama William Gilbert pada tahun 1600, dan karenanya jarum kompas ini selalu menunjuk ke arah utara dan selatan kutub magnet bumi. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya itu tentang satelit. Adapun yang dikatakan sebagai satelit ialah benda langit yang beredar mengelilingi planet atau biasa disebut juga sebagai pengiring planet. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bulan merupakan benda angkasa berbentuk bulat yang beredar mengelilingi bumi dalam suatu lintasan yang disebut garis edar atau orbit tertentu. Oleh karena bulan selalu bergerak mengelilingi bumi kemanapun bumi bergerak, maka bulan merupakan satelit bumi atau satelit pengikut bumi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik bulan. Di sini ditinjau ada dua jenis karakteristik bulan, yaitu yang pertama permukaan luar bulan dan yang kedua itu bulan bagian dalam. Jika kita melihat dari segi ukuran, bulan memiliki diameter sekitar 3.476 km, artinya sekitar seperempat ukuran dari bumi. Bulan juga tidak sepadat dengan bumi, artinya gravitasi di bulan hanya 1/6 dari kekuatan gravitasi di bumi. Bulan tidak dapat membuat cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari matahari dekat bulan menghadapi bumi secara terus-menerus. Bulan juga memiliki kerak tipis dengan lebih banyak maria atau daerah datar dari batuan basaltik. Sedangkan jika ditinjau dari karakteristik bulan bagian dalam, seperti bumi, bulan juga memiliki kerak yang berbeda, seperti mantel dan inti.
Struktur internal bulan menunjukkan inti kecil logam yang berwarna kuning, mantel primitif berwarna orange, mantel tipis berwarna biru, dan kerak berwarna abu-abu. Inti kecil bulan memiliki diameter sekitar 600 sampai 800 km. Sebagian besar zat besi dengan beberapa sulfur dan nikel. Sedangkan mantel ini terdiri dari mineral olivin dan ortoprozin. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pergerakan bulan. Di sini kita lihat atau kita tinjau ada 3 jenis pergerakan bulan. Yang pertama itu ada yang namanya rotasi bulan, yang kedua gerak bulan mengelilingi bumi secara teratur, dan yang ketiga itu gerak bulan mengelilingi matahari secara teratur. Yang dikatakan sebagai rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Sedangkan gerakan bulan mengelilingi bumi secara teratur itu bulan mengikuti bumi karena adanya gaya tarik atau karena adanya gaya gravitasi bumi, sehingga bulan bergerak mengelilingi bumi setiap 27,3 hari. Selanjutnya itu yang dikatakan sebagai gerakan bulan mengelilingi matahari secara teratur itu artinya waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Mungkin cukup sampai di sini presentase dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.